Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supinuddin Nata. Saya dari kelas 3H ingin menyelesaikan tugas UTS Manajemen Pendidikan. A. Pemasaran dan stok holder pendidikan. Pemasaran pendidikan. Pada pendahuluan telah dikemukakan bahwa dalam memajukan suatu bidang usaha diperlukan upaya pemasaran yang baik. Tak terkecuali pemasaran di bidang pendidikan. Dikatakan bahwa pemasaran pendidikan di mana mengelolanya tidak dapat dilakukan secara internasional, akan tetapi dibutuhkan kemampuan khusus sehingga output pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar, baik pada skala nasional maupun internasional. Adapun pemasaran menurut ahli yaitu William J. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa. Barang dan jasa sifatnya memuaskan, baik kepada pembeli maupun pembeli potensial. Dan menurut Philip dan Dascourt, pemasaran adalah sesuai dengan meliputi semua langkah yang dipakai dan dibutuhkan untuk menetapkan barang ke tangan konsumen. Yang terakhir yaitu menurut Sutisna, pemasaran adalah usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen, mengenai beberapa produk, barang atau jasa di pasar. B. Pemasaran dan upaya-upaya penting untuk mempengaruhi harapan stakeholder. Pemasaran pendidikan dan upaya penting lainnya. Pesaing dalam dunia pendidikan menjadi tidak dapat dielakkan lagi. Banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya, sehingga dalam beberapa tahun ini banyak terjadi penurunan minat dan pendaftar dari beberapa lembaga pendidikan. Kemampuan tenaga atau staf administrator pada sebuah lembaga pendidikan untuk memahami pemasaran pendidikan menjadi syarat dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan lembaganya. Dan ada beberapa kunci yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memahami konsep pemasaran pendidikan, yaitu adalah pasar. Pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, apresiasi, dan pembiasaan manusia agar menjadi manusia. Sekolah merupakan salah satu lembaga suatu pendidikan. Pendidikan merupakan wahana perubahan peradaban manusia. Pendidikan juga merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan kasat mata untuk mengenal lebih dalam lagi dari pemasaran pendidikan. Maka kita harus mengenal terlebih dahulu pengertian dari karakteristik jasa dan konsep pemasaran, sehingga penerapan konsep pemasaran pendidikan ada pada posisi yang tepat sesuai dengan nilai dan sifat dari pendidikan itu sendiri. Ada beberapa pemasaran, ialah pendidikan yang satu, ada produk sebagai komoditas. Dua, produknya memiliki standar. Yang ketiga, punya pangsa atau sasaran yang jelas. Empat, punya jaringan dan media. Dan yang kelima, tenaga pemasarnya. Dan adapun harapan stakeholder, seperti telah ditemukan di awal pembahasan, bahwa penerapan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan pendidikan. Ketika berbicara tentang kepuasan, maka kita harus menyadari bahwa kepuasan antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Artinya, kepuasan berurusan dengan beberapa hal. Jadi, dapat kita tegaskan bahwa kepuasan merupakan respon konsumen yang sudah terpenuhi keinginannya tentang penggunaan barang atau jasa yang mereka pakai.
Dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, Kotler dan Irianto mengemukakan beberapa cara, diantaranya sistem keluhan dan saran. Informasi dari saran dan keluhan ini akan dijadikan data dalam melakukan antisipasi dan pengembangan perusahaan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Tingkat keluhan konsumen dijadikan data dalam mengukur tentang kepuasan. Hal ini biasanya melalui survei, pos, telepon, atau angke. Yang ketiga, pembeli bayaran. Dengan mengirimkan orang untuk melakukan pembelian dari perusahaan orang lain maupun perusahaan sendiri untuk melihat cara jelas keunggulan dan kelemahan pelayanannya. Dan yang keempat, analisis pelanggan yang beralih, yaitu kontak yang dilakukan kepada pelanggan yang telah beralih pada perusahaan lain untuk dijadikan perbaikan kinerja dalam meningkatkan kepuasan. Secara umum dapat dikatakan bahwa timbulnya ketidakpuasan dari konsumen dikarenakan satu, tidak sesuai harapan dan kenyataan yang dialaminya. Yang kedua, ketidakpuasan dalam pelayanan dalam proses menikmati jasa. Yang ketiga, perilaku personil kurang memuaskan. Yang keempat, suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. Yang kelima, ongkos terlalu tinggi karena jarak, waktu, dan harga terlalu tinggi. Yang kelima, promosi tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.